Kami mahasiswa dari Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Izinkanlah kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri serta peran kami masing-masing. Nama saya Siwi Fitri Suwandari sebagai panitera pengganti. Saya Salsabila Sinta Dewi sebagai penggugat. Saya Mulia Febiana sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Fiona Arianto Putri sebagai saksi satu dari penggugat. Saya Sidikram dari Triputro dari saksi 2 penggugat. Saya Muhammad Ali sebagai hakim anggota 1. Saya Bicaranya Wirabolo Tonto sebagai hakim 2. Saya Wanda Anesina sebagai hakim anggota 2. Saya Asri Juliana dari saksi tergugat 1. Saya Bagas Aji Pamungkas sebagai tergugat. Saya Inisneni Robiatul Adawiyah sebagai saksi tergugat 2. Saya Triono sebagai kuasa hukum tergugat. Di sini kami akan menampilkan persidangan semu dengan perkara cerai gugat, di mana telah terdaftar di Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor 212-PDTG-2022-PA Purworejo. Dengan penggugat atas nama Salsabila Sinta Dewi binti Sugianto melawan penggugat atas nama Bagas Aji Pamungkas bintu Kijo, di mana penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purworejo yang disebabkan karena penggugat mengetahui bahwa tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak diberi nafkah. Bagaimanakah penyelesaian akan perkara ini? Apakah perkara ini dapat ditetapkan dan diputuskan, ataukah tergugat yang akan memenangkan perkara ini? Untuk menandai jeda-jeda, kami tandai dengan posisi berdiri. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai persidangan hari ini, malam hari ini kita mulai dengan doa dahulu agar proses persidangan dapat berjalan lancar. Doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara Kamis 13 Oktober 2022 yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dibuka dan dinyatakan kalau ini. Sidang perkara perdata dengan nomor 212-PDTG-2022-PA Purworejo Kamis 13 Oktober 2022 akan dimulai. Penggugat atas nama Salsabila Sinta Dewi binti Sugianto dan tergugat atas nama Bagas Aji Pamungkas bintu Kijo dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari tergugat, saudari penggugat, datang ke sini sendiri atau bersama teman-teman? Saya dengan kuasa hukum saya yang mulia. Hari ini datang ke persidangan saya sendiri atau bersama dengan kuasa hukum? Bersama kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kuasa hukum dari para pihak, saya silakan menunjukkan satu surat kuasa khusus, kartu tanda tangan advokat dan berita acara.
Baik, saya akan tanyakan identitas dari pihak penggugat terlebih dahulu ya. Mas, berapa masa dari Salsa Dilasinta Dewi Binti Sugianto? Benar yang mulia. Alamat saudari benar? Saya tinggal di alamat saudara Magelang kilometer 11, Desa Kaliurit, RT 03 RW 01, Umur saudari? 26 tahun. Agama saudari benar Islam? Benar yang mulia. Lalu saudara tergugat, benar nama saudara Bagas Aji Pamungkas Dewi Binti? Benar yang mulia. Alamat saudara? Alamat saya di Jalan Raya Magelang, Desa Kaliurit, RT 3 RW 1, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Umur saudara? Umur saya 27 tahun. Anda benar beragama Islam? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan dalam soal yang telah dikirimkan oleh Jurusan Peradilan Tanggal 12 sampai tanggal 5 Oktober 2022, para pihak telah melalui persidangan, para pihak telah dibawa secara waktu dan melalui persidangan. Jadi, sudah bisa dimulai. Saudari penggugat, apa alasan ibu mengajukan gugatan saya pada Mas Bagas ini? Saya sudah cukup lelah dengan suami saya yang mulia. Selain kami sering terjadi cekcok, saya juga kecewa dengan suami saya karena dia tersinggung dengan wanita lain yang mulia. Dan cekcoknya. Gimana nih Mas Bagas? Gimana sikap saudara? Saya sebagai kepala rumah tangga menyikapi saya akan mempertahankan rumah tangga saya akan mempertahankan kedamaian rumah tangga saya. Untuk itu tolong persidangan ini tetap dilanjutkan yang mulia. Oh, jangan lanjut. Mas Agung ini sudah pernah didamaikan atau belum? Belum yang Yang mulia. mulia. Untuk itu dengan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa kalian berdua harus dimediasi terlebih dahulu. Mau memilih hakim mediator sendiri atau diberikan oleh majelis? Diberikan oleh majelis saja. Kalau itu saya tunjukkan dengan Pak sini aja. Pak Medi Suryanto saya. Nanti tolong kuasa hukum datangkan saya ke mediasi. Untuk itu sidang saya tunda 1 minggu tanggal 20 Oktober 2022. Saya tunda hingga tanggal 20 Oktober 2022. Para pihak dimohon untuk hadir kembali. Dengan panggilan ini merupakan panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang saya tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkara ini, katanya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam proses peradilan. Doa dimulai. Doa sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata Kamis 20 Oktober 2022 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata dengan nomor 212-PDTG-2022-PA Purworejo, Kamis 20 Oktober 2022 akan dimulai. Penggugat atas nama Salsa Dilasinta Dewi binti Sugianto dan tergugat atas nama Bagas Aji Pamungkas bin Sugijo dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sidang akan saya mulai. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
Bagaimana kuasa hukum? Gimana hasilnya di sini? Gagal yang mulia. Sudah biasa verifikasi. Baiklah dulu dari dalam penggugat, silakan membacakan gugatannya atau mau jawabannya gugatan. Pembacaan gugatan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Projo. Berdasarkan surat konferensi khusus tertanggal 3 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak dan atas nama serta mewakili Salsa Bila Sinta Dewi sebagai penggugat melawan Bagas Aziz Pamungkas sebagai tergugat. Adapun gugatan didasarkan pada alasan-alasan seperti berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Projo pada tanggal 11 Januari 2018 di hadapan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Bendar, Kabupaten Projo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor 480/11/01/2012 tertanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama tersebut di atas. 2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat selama kurang lebih 7 tahun, yaitu di Jalan Raya Magelang, kilometer 11, Desa Kaliurip, RT 3 RW 1, Kecamatan Bendar, Kabupaten Projo, Jawa Tengah. 3. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan selama 7 tahun pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Farid Ilham Fabrozi yang berusia 5 tahun. 4. Bahwa setelah pernikahan berjalan harmonis, rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2 tahun 2022, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena penggugat mengetahui tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kerjanya. Beberapa kali sempat dipergoki oleh penggugat dari pesan WhatsApp dan beberapa foto mesra antara tergugat dengan wanita tersebut, ditambah dengan kesaksian teman penggugat yang sering melihat tergugat dengan wanita tersebut pergi bersama. 5. Bahwa tergugat sejak bulan Juli selama 4 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah lahir dan maupun batin. Malah belakangan diketahui dari kesaksian teman penggugat bahwa tergugat sering membelanjakan wanita tersebut seperti kalung emas, tas branded, dan skincare. 6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara penggugat dan tergugat sudah bisa ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, tapi masih tinggal satu rumah. 7. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi hampir setiap hari yang membuat keharmonisan rumah tangga sudah tidak terasa lagi. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil. 9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Projo. 10. Bahwa dengan kondisi seperti di atas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Contoh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Projo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro oleh tergugat Bagas Aziz Pamungkas terhadap penggugat Salsa Bila Sinta Dewi di Pengadilan Agama Projo. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Projo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sudah dilihat tahapan dari yang mau dilakukan? Baik, tidak tergugat, ya. Baik, tidak tergugat, apakah akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat? Terima kasih mulia. Saya akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat yang mulia. Mohon diberi waktu untuk mempelajari gugatan dari pihak penggugat yang mulia. Saya kasih waktu 7 hari dari sekarang ya. 7 hari dari sekarang hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mau menambahkan dari kedua belah pihak, sidang hari ini ditunda dengan agenda pembacaan jawaban tergugat dan jawaban tergugat. Untuk itu para pihak dimohon untuk hadir menghadap kembali pada persidangan yang dengan tahun yang telah disebutkan dengan pemberitaan tersebut merupakan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Agama Projo, maka sidang dinyatakan ditunda.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum persidangan hari ini akan kita mengajukan doa terlebih dahulu tidak masalah kasus persidangan. Doa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan data pada hari Kamis 27 Oktober 2022 sidang terbuka dengan bacaan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka dan dinyatakan terbuka. Sidang perkara perdata dengan nomor 212-PDTG-2022-PA Purworejo, Kamis 27 Oktober 2022 akan dimulai. Penggugat atas nama Salsa Dilasinta Dewi binti Sugianto dan tergugat atas nama Bagas Aziz Pamungkas bin Tukijo dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kuasa hukum sudah siap mengajukan. Sudah siap yang mulia. Sidang tertutup untuk umum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jawaban atas gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa benar, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Purworejo pada tanggal 11 Januari 2015 di hadapan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor 480-11-01-2015 tertanggal 11 Januari 2015. 3. Bahwa benar, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat, yaitu di Jalan Raya Magelang, kilometer 11, Desa Kaliurip, RT 03 RW 01, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 4. Bahwa benar, selama 7 tahun pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Farid Ilham Harurazi yang berusia 5 tahun. 5. Bahwa benar, mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, rukun dan baik. 6. Bahwa benar, 4 bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak sesering sebagaimana yang telah diterangkan oleh penggugat. 7. Bahwa tidak benar, tergugat telah berselingkuh seperti yang telah dituduhkan oleh penggugat. Wanita tersebut bukanlah pacar tergugat melainkan rekan kerja dan memang memiliki hubungan yang baik selayaknya rekan kerja pada umumnya. Adapun chat, foto itu menurut tergugat adalah hal yang biasa, apalagi foto yang ada itu pun foto acara kantor. Menurut tergugat, penggugat selama ini terlalu mengada-ngada dan terkesan membesar-besarkan permasalahan dikarenakan cemburu yang teramat sangat, padahal sebetulnya tidak ada hubungan khusus antara tergugat dan wanita tersebut. 8. Bahwa benar, pada bulan Juli 2022 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, tetapi atas permintaan penggugat. Sebetulnya tergugat menolak, tetapi penggugat bersikeras untuk pisah ranjang. Akhirnya untuk meredam permasalahan, tergugat pun menurutnya. 9. Bahwa benar, tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat. Hal tersebut karena memang penggugat yang masih marah dan selalu mendiamkan tergugat. Tetapi tergugat selalu berusaha mencukupi kehidupan keluarga, seperti setiap hari membelikan penggugat makanan karena penggugat tidak pernah memasak membuat makanan di rumah. Tergugat jugalah yang melakukan segala pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci baju, membeli kebutuhan dapur dan lain-lain. Pada intinya, tergugat hanya tidak memberikan uang bulanannya langsung ke penggugat, melainkan mengelolanya sendiri untuk kebutuhan dan kepentingan rumah tangga. 10. Bahwa tidak benar, pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Bahwa sebenarnya tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, selain karena mengingat pertimbangan anak yang masih kecil, juga karena tergugat masih mencintai penggugat. Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasanlah apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berkenan untuk memutuskan: primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
subsidiar. Apabila majelis hakim pengadilan agama Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tergugat ada yang mau ditambahkan atau diganti dari jawabannya? Udah cukup yang mulia. Kemudian dari penggugat, apakah mau membantah jawaban dari penggugat? Pihak penggugat akan memberikan jawaban terkait jawaban penggugat melalui replik, tapi mohon untuk waktunya yang mulia agar bisa mempelajari jawaban tergugat. Saya kasih waktu 1 minggu ya, tanggal 3 November 2022. Ada yang mau menambahkan? Cukup yang mulia. Itu maka sedang ini ditunda dengan adanya beberapa inisiatif dari saudara penggugat. Untuk itu para pihak diminta pada kembali ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dan pemberitahuan ini merupakan keputusan resmi dari pengadilan, maka sedang dinyatakan ditunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 3 November 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai sidang hari ini, apakah kita mulai dengan doa akan diberikan sama persidangan. Doa di sidang perkara perdata pada hari Kamis 3 November 2022 sidang perkara dan dinyatakan tahun ini. Sidang perkara perdata dengan nomor 212-PDTG-2022-PA Purworejo, Kamis 3 November 2022 akan dimulai. Penggugat atas nama Salsabila Sinta Dewi Binti Sugianto dan tergugat atas nama Bagas Aziz Pamungkas Bintu Kijong dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sedang membaca replik para saudara. Oleh karena itu sedang menyatakan untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Siap yang mulia. Pada dasarnya replik ini adalah sama seperti gugatan, tapi mohon izinkanlah kami untuk membacakan penolakan atas jawaban tergugat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 212/PDTG/2022/PA Purworejo, dengan ini kami mengajukan replik sebagai jawaban tanggapan atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak pernyataan tergugat mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang tidak sering terjadi. Pada kenyataannya, hampir setiap hari penggugat dan tergugat bertengkar sehingga tidak jarang dilerai oleh tetangga. 2. Bahwa penggugat menolak pernyataan tergugat mengenai pernyataan dirinya yang tidak berselingkuh. Penggugat memiliki beberapa bukti screenshot chat WhatsApp tergugat dengan wanita tersebut memiliki dengan panggilan sayang beberapa kali, serta foto-foto yang dikatakan tergugat sebagai foto acara kantor adalah tidak masuk akal. Bagaimana bisa foto acara kantor tapi tidak ada foto teman kantor yang lain, melainkan hanya berdua saja, dan foto tersebut seperti diambil di tempat karaoke. Yang menjadi pertanyaan, acara kantor apa yang dilakukan di tempat karaoke? Penggugat juga sering mendengar kesaksian dari beberapa teman penggugat yang menjadi rekan kerja tergugat bahwa hubungan tergugat dan wanita tersebut sudah sangat mesra, lainnya karena klarifikasi. 3. Bahwa tidak benar pernyataan tergugat yang menyatakan telah mencukupi kebutuhan keluarga. Pada kenyataannya, untuk uang susu anak dan biaya berobat anak serta cicilan membayar motor, penggugat harus berhutang ke saudara. Padahal tergugat memiliki sejumlah uang tabungan atau bahkan dengan uang gaji bulanan tergugat pun sebenarnya cukup untuk memenuhi semua yang disebutkan di atas. Hal ini kiranya cukup menjelaskan tergugat telah acuh dengan keluarganya. 4. Bahwa tidak benar pernyataan tergugat yang masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga. Karena pada saat pisah ranjang tidak ada etiket baik daripada tergugat untuk membujuk ataupun menjelaskan permasalahannya kepada penggugat. 6. Bahwa penggugat tidak sepakat dengan tergugat yang menyatakan pernikahan masih dapat dilanjutkan lagi karena penggugat merasa sakit hati sudah dikhianati dan dibohongi oleh tergugat, dan mengenai pertimbangan anak menurut penggugat daripada terjadi perceraian terus menerus dan mengganggu psikologi dari anak itu sendiri, lebih baik untuk mengakhiri hubungan perkawinan karena penggugat merasa sudah tidak bisa hidup bersama tergugat lagi.
Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut di atas, maka beralasanlah apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berkenan untuk memutuskan satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang kedua, membayarkan biaya perkara dan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sudah menggugat, apakah ada yang mau ditambahkan kembali atau buat? Cukup yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah mau dibantah lagi? Saya akan menanggapi replik dari pihak penggugat yang mulia. Mohon diberi waktu untuk mempelajari repliknya yang mulia. Saya masih waktu 7 hari dari Kamis ya, 10 November 2022. Ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Waktu itu Kamis 10 November pembacaan publik sama pembuktian ya. Nanti kuasa hukum bahwa salah bukti surat atau apa sama saksi 2 orang. Baik yang mulia. Yang tidak ada tambahan, maka sidang hari ini ditunda dengan agenda pembacaan publik dan pembuktian dari kedua pihak. Untuk itu akan agar menghadap kembali pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Dengan pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan resmi dari pengadilan, maka sidang dinyatakan ditunda. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, apakah kita mulai dengan doa dulu agar diberikan atau persidangan? Doa cukup. Sidang perkara kita dengan pada tanggal Kamis 17 pada Kamis 10 Oktober. Sidang perkara perdata pada Kamis 10 November 2022 dengan pecahan suara 9 kemarin sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata dengan nomor 212/PDTG/2022/WA Purworejo. Kamis 10 November 2022. Penggugat atas nama Salsa Dilasinta Dewi binti Sugianto dan tergugat atas nama Bagas Aziz Pamungkas bintu Kijo dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana kuasa hukum? Apakah ada perkembangan yang mana atau perkembangan? Belum ada yang mulia. Kemarin ada diskusi dari kedua belah pihak, cuma kami membuka tidak sama. Itu sedang saya lanjutkan. Sedang dinyatakan tertutup untuk umum. Oke, kemudian ada pembacaan dari gugat ya dan pembuktian. Silakan sudah gugat, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Kalau itu silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dalam perkara nomor 212/PDTG/2022/ Pengadilan Agama Purworejo dengan ini kami mengajukan publik sebagai tanggapan atas replik yang telah diuraikan tertanggal 3 November 2022 sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat tetap menolak tuduhan penggugat yang mengatakan tergugat telah berselingkuh karena memang tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan wanita yang dituduhkan oleh penggugat. Hubungan tergugat dengan wanita tersebut hanya sebatas rekan kerja biasa. Chat WhatsApp antara tergugat dengan wanita tersebut pun hanya sebatas membahas pekerjaan kantor dan sedikit curhat mengenai rumah tangga masing-masing. Karena wanita yang dimaksud penggugat tersebut memanglah sudah bersuami. Dan mengenai foto-foto yang dimaksudkan oleh penggugat memanglah diambil saat acara kantor, bukan di tempat seperti yang dituduhkan oleh penggugat. Jadi kecurigaan penggugat sama sekali tidak beralasan dan terkesan membesar-besarkan permasalahan dikarenakan cemburu yang berlebihan. 3. Bahwa tergugat menolak pernyataan penggugat yang mengatakan tergugat telah acuh terhadap keluarga dengan tidak menafkahi.
karena sebenarnya yang dikatakan oleh penggugat mengenai tidak membiayai biaya berobat anak, susu anak, maupun biaya cicilan motor, karena pada saat itu tergugat sedang ada tugas lapangan di luar kota selama 1 minggu, dan itu pun hanya terjadi 1 kali saat itu saja, karena sebelum-sebelumnya tergugat selalu mencukupinya. Dan setelah kejadian itu, sepulang tergugat dari luar kota, tergugat langsung melunasi hutang penggugat kepada saudaranya tersebut. 4. Bahwa memang benar tergugat tidak pernah membujuk penggugat saat pisah ranjang, tetapi alasannya bukan karena tidak ingin memperbaiki kondisi rumah tangga, melainkan untuk menghindari pertengkaran karena kondisi penggugat yang masih marah dan dilanda cemburu berlebihan sehingga tidak memungkinkan untuk memulai pembicaraan. 5. Bahwa menurut tergugat seharusnya penggugat tidak gegabah dalam mengambil keputusan mengingat suka maupun duka yang telah dilalui bersama selama 7 tahun membina rumah tangga, dan pertimbangan anak yang masih kecil sangat membutuhkan sosok kedua orang tua. Menurut tergugat, perceraian juga akan berdampak pada psikologis anak kedepannya, dan tergugat masih sangat berharap dapat memperbaiki rumah tangga ini. Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasanlah apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berkenan untuk memutuskan primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Mempertimbangkan publik tergugat dalam memutus perkara ini. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawab sidang sudah selesai, kita masuk pada sidang pembuktian. Sudah mengugat apakah sudah menyiapkan di surat bukti? Sudah ya, Mbak. Bukti yang penggugat ajukan, bukti surat berupa fotokopi buku nikah, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran atas nama Farid Ilham Fahrozi, print screenshot jadwal satu mesra antara tergugat dan wanita bernama Maya yang diakui tergugat sebagai rekan kerjanya. Bukti yang lainnya adalah print foto kemesraan tergugat dengan wanita Maya tersebut. Adapun saksi yang dihadirkan adalah saksi Fiona Ekayanto Putri sebagai dia adalah teman penggugat dan juga rekan kerja tergugat, serta Sidik Ramdhani sebagai tetangga dari kedua pihak. Saksi sudah siap. Saksi sudah siap ya. Saksi-saksi dari penggugat Salsabila Sinta Dewi binti Sugionto dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi berdiri dulu ya, terus semua. Bisa ya? Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan benar. Pertama, saksi Fiona. Apakah saksi mengenal penggugat? Ya, saya mengenali. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Hubungan saya dengan penggugat itu teman waktu SMA dan sekaligus tetangga dengan penggugat dan tergugat. Tetangga. Ya. Apakah saudara saksi mengetahui pernikahan mereka? Iya, mengetahui yang mulia. Pernikahan mereka itu berjalan sejak tahun 2015 dan mempunyai 1 orang anak. Setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di mana? Tinggal di rumahnya Pak Bagas. Di rumah Pak Bagas.
Satu saksi, mereka ini ada masalah apa? Setahu saya itu Bu Salsa itu cemburu dengan teman kerjanya Pak Bagas. Karena Pak Bagas itu yang sering saya lihat di kantor itu sering bermesraan dengan Bu Mayati nanti. Dan waktu itu saya juga melihat Pak Bagas itu memberikan barang branded seperti tas, terus emas dan skincare. Dan saya juga melihat Pak Bagas itu mengantar Bu Maya pulang. Bermesraan. Yes. Seperti apa? Mungkin pegangan tangan atau ciuman bahkan mungkin? Bermesraan yang saya lihat itu pegangan tangan. Pegangan tangan. Sering kan melihat? Iya, sering. Waktu jam istirahat kantor. Apa saudara pernah ada upaya mendamaikan? Waktu itu saya pernah menasehati Bu Salsa untuk tetap akur, tapi Bu Salsanya udah nggak bisa. Berarti gagal. Iya. Cukup. Saudara Siti Ramdhani. Iya benar ya. Apa saudara kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia. Siapa? Ibu Salsa Dila. Hubungan saksi dengan penggugat apa? Saya tetangga depan rumah penggugat dan tergugat yang mulia. Sudah seberapa lama saksi mengetahui rumah tangga antara penggugat dan juga tergugat? Sekitar ya hampir 1 tahunan yang mulia. Apakah saudara saksi tahu permasalahan penggugat dan juga tergugat? Saya sering sering diceritai keluh kesah Ibu Salsa Dila terkait permasalahan rumah tangganya, yaitu katanya Pak Bagas tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan katanya mempunyai mempunyai wanita lain. Wanita lain. Terus ada lagi yang saudara ketahui? Itu yang ya. Itu. Cukup. Juga, Dari penggugat silakan. ingin menanyai saksi yang mulia. Ya silakan. Untuk saudari Fiona, Ya. jarak berapa antara rumahnya saudari dengan ibu Salsa Dila? Sebelah kanan. Sebelah persis ya? Iya, Bu? sebelah. Untuk ini Anda kan satu tempat kerja dengan tergugat. Kira-kira sudah berapa lama sih ini kedekatan antara tergugat dengan Ibu Mayati nanti tersebut? Sudah 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Iya, 5 bulan. Cukup. Untuk saudara Sidik, apakah waktu dulu saudari Salsa Dila dan saudara Bagas menikah Anda menghadiri pernikahannya? Iya, saya menghadiri. Ini dalilnya bahwa waktu saudara Sidik mendamaikan mereka ada respon buruk dari pihak tergugat. Apakah betul? Iya. Respon buruknya seperti apa? Apakah menolak atau malah mengancam saudara? Itu menolak dan juga malah memarahi saya. Memarahi saudara ya. Untuk itu apakah pernah saudara Sidik memergoki tergugat dengan wanita lain selain Bu Salsa Dila yang berbelanja di toko baju? Benar, itu saya pas waktu itu lagi ke toko baju melihat Pak Bagas sedang dengan wanita lain yang tidak Anda kenal ya? Iya, yang tidak saya kenal. Terima kasih atas penjelasan saudara saksi. Cukup yang mulia. Dari tergugat Ada tambahan sedikit yang mulia. Ya, saudara Fiona ya. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Pak Bagas itu memberikan barang atau perhiasan itu ke Mbak Mayati nanti. Apakah saudara itu yakin bahwa yang diberikan ke Mbak Mayati
Pinanti itu barang pemberian dari Pak Bagas. Mungkin titipan dari teman atau yang lain. Saya yakin karena saya melihatnya sendiri. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih saksi. Bisa keluar. Dari pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti? Sudah yang mulia. Bukti yang dilampirkan dari tergugat itu yang pertama fotokopi buku akta nikah, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi akta anak kelahiran anak yang bernama Farid Ilham Harulazi dan berupa print screenshot chat WhatsApp antara tergugat dan Mbak Mayati nanti serta dua saksi yang bernama Asih Yuliana teman tergugat dan saksi Isna ini hanya kenal sebatas. Sudah menyiapkan saksi ya? Sudah yang mulia. Panitera atau dipanggil saksi? Baik, Yang Mulia. Saksi-saksi dari tergugat Bagas Aji Pamungkas Pintu Kijo dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu ya. Untuk para saksi dipersilakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Apakah benar Anda bernama Asih Yuliana? Saya Mulia. Saudari saksi, apa Anda tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu yang Mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya saudara sepupu dan rekan kerja dari Pak Bagas yang Mulia. Apakah saudari saksi tahu mengetahui permasalahan antara tergugat dan tergugat? Pak Bagas akhir-akhir ini sering bercerita kalau sedang ada permasalahan rumah tangga yang Mulia. Kapan tepatnya bercerita? 4 bulan yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah keduanya yang Mulia. Masalah seperti apa yang Anda maksud itu? Akhir-akhir belakangan ini Bu Salsabila sering bertengkar dengan Pak Bagas karena cemburu dengan rekan kerja Pak Bagas yang Mulia. Kapan terakhir bercerita kepada Anda? 4 bulan yang lalu yang Mulia. Apa masih ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak yang Mulia. Sudah, terima kasih. Apa benar saudara saksi bernama ini Isna ini? Benar yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil di sini? Ya, saya tahu yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda siap untuk memberikan kesaksian? Siap. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya merupakan kakak dari Maya Kinarti, wanita yang dikabarkan selingkuhan dari tergugat yang Mulia. Apakah tergugat sering? Lalu mengapa saudara saksi bisa kenal dengan tergugat? Pak Bagas sering mengantarkan adik saya pulang dan kami sering ngobrol. Apakah tergugat sering mengantarkan Bu Maya pulang? Ya, kadang-kadang. Apakah saudara saksi tahu tentang permasalahan antara penggugat dan tergugat? Saya tahu sebab Pak Bagas pernah bercerita kepada saya kalau istrinya cemburu dengan adik saya dengan tanpa alasan yang Mulia.
Apakah saudara saksi yakin bahwa adik saudara saksi dengan tergugat tidak menjalin sebuah hubungan yang dituduhkan oleh penggugat? Saya yakin yang mulia, sebab adik saya adalah orang yang setia dan sayang kepada anak-anaknya. Menurut saya, hubungan adik saya dengan Pak Bagas hanya sebatas rekan kerja saja. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tergugat sering memberi barang kepada adik saudara saksi? Dan saya tahu Pak Bagas tidak pernah memberikan barang apapun kepada adik saya yang mulia. Selain itu, apakah apa yang Anda ketahui tentang masalah ini? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Belum siap belum mulia. Belum siap. Berarti minggu depan. Ditunda saja yang mulia. Kalau gitu saya tunda seminggu dari sekarang tanggal 17 November 2022 ya. Dari para pihak, apa ada pertanyaan? Untuk panggilannya, apakah panggilan secara resmi atau tidak ada panggilan resmi secara resmi? Saya akan secara lisan saja ya. Kira-kira apa akan melakukannya? Maka sidang hari ini ditunda dengan agenda penyampaian kesimpulan dengan pemberitaan tersebut adalah pemberitaan resmi dari pengadilan, maka dengan dinyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 17 November 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai persidangan perkara ini, maka saja kita mulai dengan membaca berdoa terlebih dahulu agar persidangan itu lancar. Doa dipersilakan. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 17 November 2022 sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana perkembangannya? Masih sama yang mulia, tidak ada anak lain yang kami pun tidak ingin mengubah gugatan. Pak Sosabila ini mau dilanjutkan tetap sidangnya Untuk yang mulia, tetap menginginkan. ya yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Ini kuasa hukum tergugat karena sudah sering dipertemukan atau bagaimana? Sudah yang mulia. Atau tidak bisa kembali? Yang mulia. Mana ini tergugat dan tergugat katanya ada mau mengumpulkan kembali, tapi usaha-usaha apa saudara lakukan? Ini kalau sedang tetap berlanjut dengan perkembangan seperti ini, tentunya hakim sudah bisa memutusnya. Kalau dilihat dari sikapnya dari penggugat, kalau pinjamnya sudah mulai meningkat, itu hakim sudah bisa memutus. Oh ya, dari saya yang mulia, saya tetap akan mempertahankan rumah tangga saya. Namun pihak penggugat tetap tidak mau berdamai. Seperti itu. Kalau pemanggilan itu kan dirayu, PDKT lagi, dirangkul hatinya, dulu kembali. Dan kalau enggak ya bakal kumpul kembali. Jadi kalau itu sudah dengan agenda pembacaan kesimpulan, kalau yang baik sedang tertutup untuk sedang menyatakan tertutup untuk pembukaan sudah siap sebenarnya. Sudah siap yang mulia? Yang sudah terangkat di laporan kita Dibacakan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Projo yang telah berlangsung sejak hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 hingga hari Kamis tanggal 17 November 2022, selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Setelah kami melihat dan mendengar semua penjelasan dari penggugat dan tergugat serta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada,
Dari masing-masing prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diingini oleh Islam yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F yang terkompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf F. Dan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di atas. Meskipun sebenarnya cerai ini tidak disenangi oleh Allah. Keinginan penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan, tapi kemudaratan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak yang lebih cerah akan terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi di antara penggugat dan tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis, baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 ke insubro oleh tergugat pada saat penggugat terhadap penggugat salah satu Sinta Dewi di pengadilan Agama Purworejo. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, dan yang terakhir mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan dari penggugat. Penggugat mohon segala keadilan majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara ada perubahan kesimpulannya? Tidak ada yang mulia. Tak ya. Dari pihak tergugat apakah sudah siap kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Mau dibacakan atau dibacakan? Dibacakan yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Purworejo yang telah berlangsung sejak hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 hingga hari Kamis tanggal 17 November 2022. Selanjutnya, perkenankan kami untuk dan atas nama tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Setelah kami melihat dan mendengar semua penjelasan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, kami menganggap hubungan rumah tangga antara tergugat dan penggugat masihlah dapat untuk diperbaiki, mengingat yang terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara tergugat dan penggugat yang dikarenakan penggugat yang dibutakan oleh rasa cemburu dan terkesan membesar-besarkan permasalahan. Tetapi hal tersebut sudahlah dimaklumi oleh tergugat, dan tergugat pun masih sangat berkeinginan ini untuk bisa memperbaiki rumah tangganya. Keinginan tergugat untuk tidak bercerai didasari karena tergugat masih mencintai penggugat dan demi anaknya yang masih sangat kecil, membutuhkan sosok kedua orang tuanya, dan demi masa depan anaknya yang lebih cerah. Agar terhindar dari gangguan pertumbuhan mental anak, perceraian juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Jika terjadi perceraian yang hanya karena hal kecil yang mana hanya sebuah kesalahpahaman, kami kira adalah suatu bentuk kegabahan yang akan berakhir pada sebuah penyesalan. Kiranya majelis hakim bersedia untuk mempertimbangkan hal ini. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Mempertimbangkan kesimpulan tergugat dalam memutus perkara ini. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Demikian kesimpulan dari tergugat. Tergugat memohon segala kearifan majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak tergugat apakah ada perubahan dari kesimpulan? Tidak, yang mulia. Baik, kalau itu setelah mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak serta bukti yang ada, maka pihak penggugat tak ingin bercerai. Tetap ingin bicara yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak, mulia. Saya kasih nasihat kepada yang sebelum dapat majelis dan putusan putus. Kalau memang saudara tidak ingin bercerai, istrinya diterima dan mau rumput ya. Kalau kuasa hukumnya
maka sidang dinyatakan tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata Kamis 24 November 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum memulai persidangan hari ini, tata dengan kami dengan doa terlebih dahulu berikan pelajaran pada persidangan. Doa bersama. Doa. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata dengan nomor 212 garing PDTG garing 2022 garing PA Purworejo Kamis 24 November 2022 akan dimulai. Penggugat Salsa Dilasinda Dewi binti Sugianto dan tergugat Bagas Aziz Pamungkas bintu Pijo dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Gimana kuasa hukum? Perkembangan. Tetap semula Gimana tergugat? Dari lagi dulu tuh Sudah yang mulia, namun tidak mau. gimana tergugat? Tetap mau percaya enggak usah putus. Saya tetap mau bercerai yang mulia. Saya putus ya. Ya yang mulia sah. Baik, sebelum ini putusan dengan nomor perkara bersih 2 garing PDTG garing 2022 ini saat ini berdasarkan keterangan namanya saat perjalanan kerja yang memutus memulai beberapa putusan ketika pertama dan kedua menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatan antara penggugat Salsa Dilasinda Dewi melawan penggugat Bagas Aziz Pamungkas. Pengadilan Proses telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat telah memeriksa alat bukti dan saksi. Gugatan dilakukan jawaban tergugat wajib jawab karena dari pemeriksaan dia mengatakan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan. Mewakili 1. Melakukan gugatan tergugat. 2. Menjatuhkan talak 1 banjir oleh Bagas Aziz Pamungkas terhadap penggugat Salsa Dilasinda Dewi secara bebas Purworejo. 3. Menurunkan biaya perkara sebesar Rp367.000 kepada penggugat. Demikian putusan yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 oleh kami bicara dengan Muhammad Taufan, Ustaz Ilham, Ketua Majelis, Imam Hanafi Esa, Wanda Atayan Selina Esa, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim pada hari Kamis 24 November 2022 dalam sidang terbuka dibantu oleh tim Ribuan dari dan dihadiri oleh para dan dihadiri oleh penggugat dan beserta kuasa hukum. Kemudian putusan telah kami bacakan. Apabila dalam putusan majelis hakim masih ada keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Dengan bacaan dan sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang tutup dengan bacaan panda.